Assalamualaikum. Halo Kak, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Pagi Kak, Alhamdulillah baik, walaupun agak capek sih. Iya, nggak apa-apa Kak. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu buat sesi konseling pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya mau pastiin dulu nih ya Kak ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terus Kak, aman sekali. Oke, kalau dari saya ya, suara kakaknya juga jelas ya. Oke, baik Kak. Dalam sesi ini itu bersifatnya rahasia ya Kak. Jadi kakaknya bebas cerita apapun tanpa takut dihakimi. Kalau nanti di tengah jalan kakaknya merasa tidak nyaman, kita bisa berhenti kapan saja. Setuju ya Kak? Itu banget Kak. Oke, baik. Saya ingin tahu nih ya Kak, apa yang membuat kakaknya ingin ikut konseling pada pagi hari ini? Dari ketika akhir-akhir ini tuh kayak aku merasa sering kesepian, padahal banyak orang sekitar dan tiap hari pegang HP dengan orang lain, tapi tetap aja tuh kayak ngerasa kosong. Oh, oke Kak. Jadi walaupun kakaknya terlihat aktif secara online, tetapi perasaan sepi ya, kayak ya kosong aja gitu ya perasaannya kakak. Iya betul banget. Malah kadang makin kerasa lihat story-story orang kok kayaknya hidup mereka rame banget, bahagia terus, dengan aku tuh kayak kok sepi. Oke Kak. Kakaknya ngerasa membandingkan diri kakak dengan orang lain di media sosial seperti itu? Kadang dia Kak jadinya mikir kayak kok hidup aku gini aja ya, kapan majunya ya. Oh, oke Kak. Baik, perasaan itu wajar banget ya Kak ya. Kalau boleh tahu nih Kak, sejak kapan sih kakak mulai merasa keadaan seperti itu? Mungkin sejak aku jarang ketemu teman secara langsung kali ya, karena semuanya sekarang tuh serba online, juga online, ngobrol juga lewat chat, jadi kayak untuk interaksi secara keseluruhan tuh kayak jarang banget. Oke, baik Kak. Berarti perubahan pola interaksi itu cukup berpengaruh ke perasaan kakaknya ya? Betul banget, jadi kayak sering merasa diem, malas cerita ke orang, jadi kok beda ya, biasanya kita ceria kok jadi kayak diem banget nih. Oke Kak. Kalau kakaknya bisa jujur nih ya, kalau misalnya kakak mau jujur atau bisa jujur nih, perasaan kesepian itu biasanya muncul di waktu seperti apa sih Kak? Nah, pas udah gak ada kegiatan biasanya tuh, atau HP juga lagi gak ada chat, gak ada notif, kayak seperti aja. Oh, oke baik Kak. Berarti di saat itu biasanya pikiran apa sih yang terkadang muncul gitu di saat kakak lagi bengong kayak gitu? Apa sih yang muncul? Apa sih kayak merasa nggak ada yang benar-benar peduli sama aku, terus kayak apakah mereka menjauhin aku, dan akhirnya overthinking. Oke baik Kak. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak ya, karena kakaknya sudah mau jujur. Di sini saya dengar bahwa kakaknya itu ngerasa tidak diperhatikan dan merasa sendirian meskipun sebenarnya kakaknya dikelilingi orang-orang secara virtual. Seperti itu Kak? Ya betul banget. Oh, Kayak oke. Oke, baik Kak. Perasaan itu sangat berat ya Kak ya. Menurut kakaknya nih, apa yang paling kakak butuhkan di saat merasa seperti itu? kalau boleh jujur sih pengen ada satu orang yang
benar-benar dengerin kita, benar-benar dengerin, benar-benar perhatiin, benar-benar kayak ya buat kita ya. Oke. Dan sekarang kakak sudah berani ya mulai dengan cerita di sini. Itu benar-benar langkah yang besar loh kak untuk kakaknya, karena kakaknya sudah berani untuk mengungkapkan apa yang memang sedang kakak rasakan seperti itu. Nah, saya ingin mengajak kakaknya nih untuk sedikit refleksi ya kak ya. Menurut kakaknya nih, apa bedanya komunikasi online dengan komunikasi tatap muka? Kalau online tuh rasanya kurang nyata karena kita nggak ngelihat kesehatan mereka, hanya melihat lewat kamera, berhadapan tatap langsung lewat kamera dan HP gitu, kayak ngeliat HP sendiri aja. Tapi kalau misalkan offline kan kayak kita bisa ngeliat mukanya, bisa ngeliat interaksinya, bisa ngobrol secara langsung, dan bisa ngeliat kayak tatapan mereka tuh kita kayak gimana. Dan kalau online pun kadang kalau chat panjang tapi kayak kosong aja gitu, beda sama Oke kak. Nah, itu tuh kak yang memang sering terjadi di era digital ya kak ya. Kita terhubung secara teknologi tetapi memang belum tentu terhubung secara emosional seperti itu kak. ya Pak, betul, aku baru sadar akan hal itu tuh baru-baru ini. Ya. Oke kak, jadi gini kak, mulai sekarang ya kakaknya bisa mencoba beberapa hal kecil seperti batasi waktu scrolling media sosial, kayak misalnya kakak sudah mempunyai jadwal sendiri, kayak dalam satu hari pokoknya aku harus 1 kali membuka media sosial seperti itu, atau 2 kali kayak gitu. Selebihnya aku membaca buku ataupun berolahraga seperti itu. Intinya cari kegiatan lainnya ya kak ya. Lalu coba untuk quality time dengan diri kakak sendiri, karena memang sejauh ini tubuh kita itu butuh waktu sendiri. Jadi tanpa ada orang yang mengganggu, tanpa ada ya media sosial juga termasuk hal-hal yang mengganggu diri kita sendiri ya, seperti halnya dengan scrolling sosial media juga mata kita juga bisa capek, sakit, badan kita juga capek, kayak pikiran kita juga jadi overthinking terus, ataupun kita ya mendapatkan hal-hal yang tidak baik lah gitu di media sosial. Banyak sebenarnya di media sosial itu banyak baik buruknya ya kak ya. Jadi kita ambil baiknya tapi kita buang buruknya aja seperti itu ya kak. Nah dan dengan kita melihat media sosial juga pasti ada beberapa hal yang nanti pada akhirnya di hati tuh ada rasa iri melihat seseorang yang lebih bahagia daripada kita. Nah, itu tuh seluruh tubuh kita jadi capek kak, makanya kita butuh quality time dengan diri kita sendiri. Caranya dengan apa? Dengan cara berolahraga seperti yang tadi saya bilang, atau membaca buku, ataupun ya kita mencari kegiatan lain lah, misalnya kita masak ataupun yang lain-lainnya seperti itu kak. Lalu selanjutnya kakak bisa bangun komunikasi dengan jujur dengan satu orang yang memang kakak percayai seperti itu. Misalnya kakak percaya dengan orang tua kakak. Nah, kakak bisa menceritakan pada orang tua kakak. Atau misalnya kakak merasa bahwa kalau kakak menceritakan itu ke orang tua kakak menghakimi kakak. Oke, berarti dengan cara itu kakak bisa mencari orang lain untuk mencerita, seperti kakak bisa datang ke psikolog untuk menceritakan sesuatu hal, datanglah menemui konselor bisa. Ataupun memang jika kakak memiliki sahabat
terdekat, itu kakak bisa banget kak, kakak bisa banget untuk minta bantuan ke mereka gitu untuk mendengarkan cerita gitu. Tapi memang jika ke teman itu kita harus memilih teman yang memang terbaik gitu ya, kayak memang bisa menjaga cerita kita dan bisa memberi nasihat kepada kita, seperti itu kak. Nah jadi gak semua hal itu harus kita ceritakan ke semua orang itu, jadi satu aja itu sudah cukup, seperti itu kak. Kayaknya aku bisa coba itu deh. Oke, bagus sekali kak. Yang penting kakaknya pelan-pelan ya, jangan memaksakan diri kakak untuk untuk mengikuti hal-hal tersebut, seperti itu. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Sedikit demi sedikit kakak pasti bisa kok mencobanya untuk membatasi membuka media sosial, seperti itu ya. Halo kak. Maaf kak, sinyalnya ya. Iya betul. Oke. Suara saya terdengar kak? Terdengar. Oh oke, siap. Iya kak, yang kakak bilang tuh kayak sesuai banget. Oke kak. Jadi kayak gitu ya. Jadi kayak ya semakin percaya diri aja. Ternyata nggak semua orang sih seperti apa yang aku pikirin. Oke. Nah, baik kak. Dari obrolan kita hari ini ya kak ya, dapat saya simpulkan ya kak, bahwa kalau kakaknya tuh sebenarnya butuh koneksi yang lebih ya, kayak lebih bermakna, seperti itu, bukan sekedar ramai di dunia maya. Apakah itu sesuai dengan yang kakak rasakan? Halo kak? Terdengar kak? Atau koneksinya buruk nih kak? Terputus kan, maaf bisa diulangi. Oh keputus. Oke. Baik. Dari obrolan kita hari ini ya kak ya, dapat saya simpulkan ya kak, bahwa sebenarnya itu kakak butuh koneksi yang lebih bermakna, seperti itu, bukan sekedar ramai di dunia maya. Apakah itu sesuai dengan yang kakak rasakan? Banget, sesuai banget. Oh oke kak. Saya senang sekali ya kak ya, karena kakaknya sudah bisa sampai ke pemahaman itu. Nah setelah ini, jika saya boleh tahu nih ya, hal kecil apa sih yang ingin kakak lakukan untuk diri kakak sendiri? Seperti yang tadi kakak bilang, mungkin aku mulai coba ya kayak ngurangin scroll, sosmed malam-malam, dan coba ngobrol langsung sama teman dekat aku, dan lebih ke luangin waktu buat diri sendiri sih. Oh oke. Baik kak. Wah itu tuh pilihan yang sangat bagus ya kak ya. Terima kasih juga untuk kakak yang sudah ingin terbuka pada konseling pada pagi hari ini. Kakaknya hebat sekali, sudah mau peduli sama kesehatan emosional kakak sendiri. Masih juga kak, jadi karena pertemuan hari ini saya mau juga dan lebih lihat. Sama-sama kak, semoga sesi ini bermanfaat ya kak ya. Kalau nanti kakaknya butuh sesi lanjutan, kakaknya dapat menghubungi saya ya. Dan bisa pula
langsung menemui saya ya di tempat konseling saya, dan nanti kita akan atur jadwalnya ya Kak. Ya Kak, makasih banyak Kak sekali lagi. Iya, sama-sama Kak. Baik Kak. Sepertinya konseling kita pada pagi hari ini telah terselesaikan ya Kak ya. Untuk itu saya izin ya Kak untuk mematikan Gmail-nya. Ya Kak, silahkan. Baik, saya undur diri duluan ya Kak ya. Assalamualaikum. Kita mau babai dulu ya. Kamu babai. Kamu babai. Ya sudah, babai dulu.